Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Randy mana nasinya? Ketinggalan, bisa diingat-ingat ya supaya tidak tertinggal. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka pembelajaran IPS dengan bersama-sama melafazkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berangkat, ada siapa saja? Dewi, kemudian siapa? Arif. Siapa yang masih ingat pengertian perubahan sosial? Tulis, silakan tulis. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada suatu lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat untuk mempengaruhi sistem sosial. Ya, perubahan pada lembaga masyarakat. Apalagi tulis? Yang mempengaruhi sistem sosial. Tepat sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Sulit. Nah, karena ini edisi terbatas ya, ada apresiasi meskipun jangan dilihat dari nilainya ya, tapi dilihat dari rasanya. Perubahan sosial dibagi menjadi berapa kemarin? Bentuknya ada berapa? Tiga. Apa saja yang pertama? Dilihat dari waktunya. Apa itu? Revolusi dan revolusi yang cepat apa yang cepat? Revolusi yang lambat? Evolusi. Nah, apa setelah aktual? Gambar apa ini? Main game. Game apa? Dia lagi berteriak apa ini? Tahu kan kalian apa yang diteriakkan sama dia ini? Dengan kata-kata yang tidak senonoh kan? Ya. Itu juga kalian lakukan kan? Ya atau tidak? Tidak. Senang ibunya ketika anaknya terlihat covernya ya, kalau cover sangat ramah, senyum, sopan. Tapi ketika dalam mode game, ketika HP-nya sudah miring, maka miring juga otaknya. Ya? Otak dia miring juga nih. Kata-kata yang keluar A, G, B. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Jangan sampai kalian itu kayak gini, ya. Terus mempengaruhi kalian untuk belajar. Dia kalau mending kalau kalian itu jadi youtuber, sudah mainnya nggak bagus-bagus amat, ya. Jadi beban untuk temennya, tapi menghabiskan waktu berhari-hari. Beban juga nanti untuk keluarga kalian, untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Ada pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama tujuannya menganalisis faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya di tempat. Kemudian mempresentasikan hasil analisis diskusi kelompok mengenai faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Alur pembelajaran kita, kalau kemarin kita menggunakan video, kali ini kita cukup menggunakan gambar saja. Kalian mengamati gambar yang ditampilkan, berdiskusi dengan teman sekelompok, kemudian presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Untuk penilaiannya masih sama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ceritanya tutup dulu, siapkan kertas satu lembar, silakan dipilih A, B, C, atau D. Waktunya 1 menit. Ayo, sit. 1. Silakan kumpulkan. Oper ke depan ya. A, B, Eci ya, jawabnya B. Yuyun A. Kalian nanti akan tahu jawaban yang benar itu apa jika kalian sudah belajar mengenai materi yang akan kita baca di hari ini. Faktor pendorong mobilitas sosial. Silakan baca catatan. Adanya penemuan baru, jumlah penduduk, perubahan pengetahuan, adanya konflik, pengaruh mayoritas properti, sistem pendidikan yang maju, peningkatan prestasi, masyarakat yang terbuka. Kenapa faktor-faktor ini menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial? Kita lihat di sini. Apa ini? Gambar apa? Before ya. Di sini keterangannya before, after. Nah, kalian mau gunain HP
tanpa harus menggunakan yang ini Android. Ya, silakan kalian ingat-ingat ya, nanti di sini sudah Bapak masukkan ke LKPD juga. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari alasan dari mengapa penemuan baru mendorong terjadinya perubahan sosial. Ayo kita berkelompok. Ya, silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bapak bagi kemarin ya. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagi kemarin. Ketua kelompoknya siapa? Silakan membuat tempat ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Di sini ada LKPD, ada petunjuknya, silakan dibaca. Cara berkelompok boleh menggunakan sumber apapun itu, ya. Gunakan semua sumber belajar yang kalian miliki. Boleh buku, kalau mau buka HP juga boleh, tapi dengan catatan ketika kalian membuka HP dan digunakan untuk chat WA selain aplikasi Google, akan saya ambil HP-nya. Bekal. Tunjuk, bekal. Berdiskusilah dengan anggota kelompokmu mengenai informasi yang didapatkan untuk mengisi LKPD, kemudian lengkapi tabelnya, presentasikan hasil diskusimu, dan jangan lupa hasil diskusi kalian dibuat laporan juga di buku tulis. Ini kan jawaban yang kan bisa benar, bisa juga tidak. Silakan diskusikan dengan temanmu. Terus kalian lihat contohnya, kalian pikirkan benar nggak kira-kira. Ya. Mengapa pengaruh kebudayaan masyarakat luar negeri mempengaruhi perubahan sosial budaya? Mana ada nggak di buku? Pengaruh kebudayaan masyarakat lain ya ini kan? Ya, halaman berapa itu? 107. Silakan dibaca. So yang ini kan tadi sudah dijelaskan kan kemarin bagaimana Korea ini bisa menjadi virus yang menginfeksi remaja di Indonesia. Kalian presentasikan hasil dari kesimpulan diskusi kalian ya. Bapak mau yang pertama kelompok nomor 1 kelompoknya Nur Salim, silakan dibacakan. Bertambahnya jumlah penduduk, maka masing-masing individu tersebut membawa keduanya yang berasal dari daerah atau negaranya. Cara tepat menyikapinya, bersikap proaktif dalam unsur perubahan. Bersikap proaktif dalam unsur perubahan. Oke, ada jawaban yang lain. Kelompok ini kelompok 1 dulu, silakan. Karena suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Misalnya keramah-tamahan menurun, banyak muncul kelompok baru. Ya, tuh jawaban dari kelompok 1. Kemudian kelompok 5. Dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang lain dengarkan. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka masing-masing individu tersebut membawa kebudayaan yang berasal dari daerah atau negaranya, sehingga lambat laun terjadi perubahan sosial. Ya. Jadi mengapa jumlah penduduk menjadi pendorong perubahan sosial? Tadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan alasannya masing-masing. Ya. Bapak sangat setuju untuk ininya dengan kelompoknya si Kamila. Ya. Karena jumlah penduduk itu tadi berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Bertambah jumlah penduduk bisa saja pindahan dari daerah lain. Dari daerah lain itu dia berpindah menggunakan membawa kebudayaan yang baru sehingga muncullah kebudayaan baru di suatu daerah. Contohnya seperti di Korea, kebudayaan di
negara tersebut dapat masuk di seluruh penjuru negeri termasuk di Indonesia. Cara tepat penyampaiannya, jangan sampai lupa dengan kebudayaan sendiri walau sering melihat budaya luar negeri. Ya, kita kasihkan tepuk tangan yang paling super untuk jawaban paling super dari kelompok 5. Ini adalah jawaban terbaik dari beberapa pertanyaan yang disampaikan dan kebetulan disampaikan oleh kelompok. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian ada yang ingin bertanya mengenai faktor pendorong terjadinya perubahan sosial? Tidak ada? Tidak. Oke, berarti sekarang karena semuanya sudah paham, Bapak mau salah satu dari kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan, siapa yang angkat tangan? Sulis atau ini? Siapa satunya? Sulis, silakan. Faktor pendorong mobilitas sosial, adanya penemuan baru, jumlah penduduk, perubahan lingkungan alam, adanya konflik, pengaruh masyarakat luar negeri, sistem pendidikan yang maju, motivasi berprestasi, dan sistem masyarakat yang terbuka. Ya, tepat sekali ya. Adanya penemuan baru, kemudian jumlah penduduknya berpengaruh juga. Perubahan lingkungan alam, adanya konflik, pengaruh masyarakat luar negeri, sistem pendidikan yang maju, motivasi berprestasi, dan sistem masyarakat yang terbuka. Keluarkan kertas lembar, tapi sebelum itu tutup dulu bukunya. Kalian kerjakan masing-masing, gak usah bertanya kanan kiri. Saya kasih waktu 2 menit ya. Sekarang. Jangan sendiri, Mas. Ini sudah habis. Silakan dikumpulkan setiap kelompok. Kelompoknya mengumpulkan depan. LKPD-nya juga silakan dikumpulkan. LKPD. Oke, silakan duduk yang rapi. Tetap di posisi ulang. Bapak cek sebentar. Mil, bukan satu ya? Apa? Dari 20 peserta, alhamdulillah semuanya sudah dapat menjawab dengan baik ya. Hanya saja nanti memang ada jawabannya betul 100% maupun yang 70%. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelumnya Bapak ingin refleksi dulu. Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk melakukan refleksi. Silakan, ada yang bersedia tidak? Kemarin pelajarannya menggunakan video, sekarang hanya gambar saja. Jadi lebih seru menggunakan pembelajaran yang menggunakan video. Yakin? Kenapa saya buat pembelajarannya ini bukan video? Karena kita buat variasi media pembelajarannya. Jadi nggak mau nonton video terus juga, kita sendiri. Tapi kalau memang kelas kalian ini lebih senang dengan pembelajaran video, kita akan carikan video-video pembelajaran sampai kalian bosan dengan video-video yang akan kita tampilkan ya. Walaupun nggak akan pernah bosan untuk belajar. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Terakhir, perubahan pasti akan terjadi ya. Perubahan pasti akan terjadi, namun bijakan dalam menerima perubahan. Kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah.